Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku, para angel semuanya. Mohon maaf baru ada waktu untuk memulai kelas online-nya lagi. Mungkin teman-teman sudah lihat, adik-adik sudah tahu bahwa kita kedatangan artis ibu kota kemarin, Mas Niji Giring, Giring Niji ya, jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya datang ke sekolah kita, datang ke Kampung Tumo. Heboh banget nuansanya, rame, belum pernah ada artis ibu kota datang ke Kampung Tumo. Kok bisa-bisanya datang ke Red Angel, nyanyi bareng sama Red Angel. Nah, ini sebuah kebanggaan kita semua. Ini yang menjadi penyebab akhirnya kita semua kemarin kerepotan untuk mempersiapkan bermacam-macam sambutan-sambutan lah, selamat datang kepada Mas Giringnya ya. Tapi alhamdulillah acaranya lancar. Baik, langsung saja malam ini judulnya adalah tentang service. Jadi service yang sebenarnya itu yang bagaimana sih coach? Makna sebenarnya dari service itu apa sih? Banyak dari kita yang menganggap bahwa service itu judulnya adalah melayani. Nah, melayani apa? Nah, ketika ngomongin melayani, banyak dari kita juga yang berpendapat bahwa melayani itu identik dengan memberikan sesuatu dalam bentuk barang, memberikan sesuatu dalam bentuk jasa. Jadi kalian butuh apa, aku memberikan apa, itu sudah kategori melayani. Padahal sejatinya memberikan sebuah pelayanan itu tidak semata-mata hanya urusan memberi barang, memberi yang diminta, tapi bagaimana caranya kita membuat diri kita itu disenangi oleh orang yang membeli produk kita. Jadi jangan fokusnya ke barangnya dulu, jangan fokusnya ke jasanya dulu, tapi bagaimana caranya orang yang mau membeli produk kita, orang yang mau kita layani itu senang dulu ngelihat kitanya, senang dulu ngelihat orangnya. Kalau udah senang ngelihat orangnya, senang ngelihat cara pelayanan kita, baru nanti dia akan fokus ke barang dan jasanya. Baru dia akan fokus ke jenis pelayanannya. Kalau orang yang memberikan pelayanannya itu tidak menyenangkan, tidak membuat happy, ya bisa jadi orang itu tidak jadi membeli produk dan jasa kita hanya gara-gara kitanya yang salah melayani. Jadi ini sebagai pembukaan ya, teman-teman harus pahami bahwa melayani itu bukan tentang produknya atau jasanya, tapi melayani itu adalah tentang diri kitanya dulu yang harus kita maksimalkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. Berarti untuk bisa melayani, untuk bisa memberikan servis, kitanya tuh harus bagaimana coach? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ya. Kitanya tuh harus bagaimana? Yang pertama adalah kita tuh harus berusaha menyenangkan orang. Makanya apapun yang terlihat dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu harus kita sulap gimana semuanya itu menjadi paket yang menyenangkan. Paket menyenangkan dari sisi apa? Yang utama adalah, yang paling sangat utama adalah dari sisi penampilan. Nggak mungkin kita bisa melayani dengan cara yang maksimal, dengan cara yang menyenangkan kalau kita sendiri tidak menyenangkan diri kita sendiri dari cara berpenampilan. Makanya semua perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya seragam khusus, pasti punya pakaian-pakaian yang bagus. Tujuannya apa? Pakaian itu menjadi pintu gerbang awal supaya orang itu tertarik dengan diri kita dulu melalui pakaian, melalui penampilan. Nah, makanya di setiap maskapai, di setiap perusahaan yang menjual produk dan jasa, mereka pasti memberikan training-training khusus bagaimana caranya punya staff-staff yang berpenampilan menarik. Coba deh teman-teman lihat, adik-adik lihat, hampir semua lowongan kerja itu pasti judulnya adalah syaratnya adalah memiliki penampilan yang menarik. Nah, itu pasti jadi alasan yang utama, memiliki penampilan yang menarik. Kenapa coach harus memiliki penampilan yang menarik? Karena penampilan menarik itulah yang menjadi pintu gerbang awal supaya orang tuh tertarik, mau mendatangi kita, mau membeli produk kita, mau membeli jasa kita. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah kitanya indah dulu, kitanya bagus dulu dari sisi penampilan. Yang kedua adalah kita harus pinter-pinter bermain ekspresi. Ekspresinya bagaimana coach? Lagi-lagi ekspresinya harus menyenangkan. Nah, banyak dari kita tanpa kita sadari, kita tuh punya
bakat-bakat wajah-wajah antagonis, bakat-bakat wajah-wajah yang terkesan angkuh, terkesan sombong, terkesan tidak peduli dengan kehadiran orang lain, terkesan menyepelekan. Jadi wajah itu bisa jadi penilaian khusus, walaupun tidak seperti kepribadian aslinya, tapi orang bisa berpenafsiran bahwa dengan melihat wajah orang itu bisa menimbulkan sebuah kesan, walaupun kesan itu tidak sebenarnya dimiliki gitu loh. Contoh misalkan aku ngelihat kalian, ih judes banget sih itu wajah kayak gitu banget ya, padahal emang wajah aslinya terlihat judes, padahal aslinya emang nggak judes gitu loh maksudnya. Tapi hanya karena wajahnya terlihat terkesan judes, akhirnya orang jadi ilfeel, orang jadi kecewa, orang nggak mau datang, orang nggak mau dilayani oleh kita hanya gara-gara melihat wajah. Terus bagaimana coach kalau emang tipikal kita adalah wajah-wajah yang antagonis, wajah-wajah yang terlihat angkuh? Kan bawaan dari lahir wajah kita emang begini. Iya, wajah dari lahir itu memang punya karakter masing-masing. Tapi untuk bisa melayani, wajah itu bisa disetting. Sama kayak kita mau nyeting komputer lah, nyeting radio lah, nyeting apapun lah, semua itu bisa disetting. Disetting sesuai dengan apa maunya pelanggan, apa maunya customer kita. Walaupun wajah kita antagonis, seantagonis-antagonisnya wajah, kalau kita senyum pasti akan menarik. Oh begitu ya coach ya. Jadi rumusnya apa? Senyum. Nah permasalahan the power of smile, senyum ini terkadang tanpa kita sadari kita juga bermasalah dengan susah senyum. Ada tipikal orang yang rame, tipikal orang yang murah senyum, tipikal orang yang kalau ngelihat apapun pasti senyum. Tapi ada juga yang karena kejudusannya itu boro-boro mau senyum gitu loh, seolah-olah nggak peduli. Jadi bermain ekspresi aja susah, apalagi bermain senyum. Nah antara ekspresi dan senyum itu satu paket. Taruhlah wajahnya ekspresinya memang antagonis, bisa ditutupi dengan senyum. Tapi kalau sudah antagonis, nggak punya karakter untuk bisa bermain peran, untuk bisa disetting dengan senyum, selesailah hidup kita. Dimanapun kita berada, mau melamar di perusahaan apapun, kita pasti sudah punya label bahwa lu angkuh, lu sombong, lu congkak. Hanya gara-gara masalah ekspresi dan senyum yang tidak kita setting untuk bisa menyenangkan. Nah, sekarang coba kalian pelajari wajah kalian masing-masing. Kira-kira ekspresi dan senyum itu bisa kalian setting nggak untuk bisa nyenengin orang? Caranya bagaimana coach? Tanya aja teman-teman akrab kalian sendiri. Lu kalau ngeliat muka gua, ngeliat karakter wajah gua, ekspresi sama senyum gua kira-kira gimana ya? Kesannya apa? Itu semua orang pasti sudah bisa menilai bahwa lu kesannya ramah, lu kesannya nyenengin, lu kesannya ngebetein, lu kesannya masa bodoh, lu kesannya angkuh. Itu semua label-label itu akan bisa kita rasakan kalau teman-teman kita mau menilai diri kita. Nah, label-label yang tidak menyenangkan itu harus kita buang, harus kita jauh kalau kita ingin melayani. Nggak bisa kita melayani, tapi label wajah kita masih antagonis, senyum kita masih susah. Kalau karakter-karakter ini nggak bisa kita setting, nggak bisa kita bermain peran, ya kamu mau interview aja udah ditolak. Padahal kamu jago bahasa Inggris, padahal kamu cantik, padahal kamu tinggi. Tapi hanya karakternya yang nggak, karakter wajah, ekspresi, dan senyum yang nggak kamu mainkan, si interview itu bisa nolak kamu. Dan itu sering kejadian banget di perusahaan coach. Sampai ada orang tuanya yang komplain, anak saya kurang apa? Sudah cantik, sudah tinggi, bahasa Inggrisnya pinter, lulusan S1, universitas terkenal, kenapa kok nggak diterima? Emang yang dicari yang seperti apa? Bahkan ada sampai orang tuanya yang komplain seperti itu ketika tes dan seleksi di perusahaannya coach. Waktu itu coach jadi salah satu tim interviewnya juga. Ya coach bilang aja bahwa yang kita cari adalah bukan semata tinggi, cantik, dan pintar bahasa Inggris, tapi yang memiliki karakter yang menyenangkan. Karakter yang menyenangkan itu bagaimana? Tak jelasin ke ibunya itu bla 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 bla. Nah, karena kebanyakan orang kalau nggak punya kepribadian yang baik, merasa sudah cantik, merasa sudah seksi, merasa sudah pinter, aura sombongnya itu nongol, aura angkuhnya itu kelihatan banget. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu kepribadian yang menyenangkan. Nah, lagi-lagi sebelum melayani, sebelum bisa menyenangkan orang, kita harus tahu rumusnya dulu bahwa ekspresi wajah kita harus kita mainkan, senyum kita harus kita mainkan. Antara ekspresi dan senyum bisa kita mainkan, maka kesannya akan menyenangkan. Ya, itu dua ya, ekspresi dan senyum. Yang ketiga adalah bahasa tubuh.
Bahasa tubuh yang menghargai, bahasa tubuh yang sekiranya menghormati, bahasa tubuh yang sekiranya santun, sopan itu pun kelihatan. Contoh misalkan, aku sama kalian lagi ngomong, tiba-tiba di antara omongan kita ini, obrolan kita, tiba-tiba lu sibuk main handphone, tiba-tiba lu sibuk untuk ngebalasin chat. Nah ini kan contoh-contoh attitude yang salah. Contoh-contoh bahasa tubuh yang tidak harusnya dimainkan. Orang kita lagi ngobrol berdua, lagi seru-serunya, tiba-tiba lu sibuk main handphone. Nah ini secara bahasa tubuh sudah salah. Kita lagi ngomong, lagi berbicara, tapi wajah lu nggak menatap wajah kita, nggak saling bertatapan. Eye contactnya nggak saling melihat, tapi wajahmu buang muka kemana gitu. Padahal aku lagi ngomong sama kamu. Berarti kan ini bahasa tubuh yang salah. Jadi banyak orang niatnya ingin melayani, tapi karena bahasa tubuhnya tidak melayani, bahasa tubuhnya bertentangan, timbullah kekecewaan. Akhirnya orang tersebut merasa tidak dihargai. Kenapa? Lu ngomong sama gue tapi lu gak merhatiin, bahasa tubuh menunjukkan bahwa lu gak seneng, lu gak nyaman. Nah, kalau ini tidak kita training, dengan sendirinya kita akan melakukan hal-hal yang tanpa kita kontrol, itu bisa membuat bahasa tubuh kita jadi salah bermain peran tanpa kita sadari loh ya. Makanya hal seperti ini perlu dilatih dan perlu ada training-trainingnya supaya kita tahu, oh ya kalau ngomong sama customer tuh tanganku harus bagaimana ya, posisi badanku harus bagaimana, wajahku, eye contactku, ekspresiku harus sebagaimana. Itu semua ada rumus-rumusnya, ada training-trainingnya. Supaya apa? Supaya bahasa tubuh kita itu menimbulkan kesan bahwa kita santun, kita menghargai, kita menghormati, dan kita betul-betul simpati pada orang yang saat itu kita ajak bicara ya. Jadi sudah ada ekspresi, sudah ada senyum, sudah ada bahasa tubuh. Dan yang keempat, baru melayani itu akan indah kalau kita nyambung apa yang disampaikan oleh orang atau customer kita. Nyambung ini berarti apa coach ilmunya? Ilmu komunikasi. Baik komunikasi dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Bayangkan kalau kita melayani tapi ngomong kita nggak nyambung. Nggak usah bahasa Inggris deh, pakai bahasa Indonesia dulu aja. Kadang penumpang kita atau customer kita ngomong apa, tapi kita ngomongnya tinggi-tinggi, kita ngomongnya sombong-sombong, kita ngomongnya seolah-olah bahwa kita orang penting, kita orang pinter, kita anaknya pejabat, kita anaknya perwira, anaknya jenderal. Nah, kadang komunikasi yang hancur, komunikasi yang lemah pun bisa membuat orang akhirnya kecewa. Jadi tidak akan bisa melayani dengan cara menyenangkan kalau gaya komunikasi kita masih gaya komunikasi yang seolah-olah menunjukkan kesombongan kita. Nah, hati-hati. Orang yang ngomongnya tinggi-tinggi, orang yang ngomongnya terkesan mau menang sendiri, orang yang ngomongnya terlalu ingin membanggakan dirinya sendiri, itu udah ciri-ciri. Dimanapun nanti kamu berada, pasti kamu akan dibilang aneh. Kamu akan dibilang orang yang gak asik, gak nyambung diajak ngomong. Nah, ngomong untuk bisa nyambung itu kan ada seninya juga, Dek. Gak bisa ngomong asal maunya kita. Terkadang kita juga harus punya kekuatan mau mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi dia ngomong apa kita dengerin, berusaha jadi pendengar yang baik. Terus sekali-kali kita coba membalas omongannya, obrolannya, menunjukkan bahwa kita antusias, kita senang mendengarnya. Terus ada kalanya juga kita memberikan penjelasan, memberikan saran, masukan, timbal balik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi komunikasi tektoknya itu jalan. Jadi komunikasi nyambung, namanya juga nyambung. Jadi tidak sepihak merasa kayak paling banyak ngomong sendiri, yang lainnya diam sendiri, enggak. Nah, kita berhadapan dengan customer, berhadapan dengan penumpang, itu kadang penumpang butuh nuansa ngobrol yang nyambung ini. Maka dia akan senang. Misalkan kamu pramugarinya, aduh mbak, aku senang banget tuh ngobrol sama mbak. Aku merasa penerbanganku itu betul-betul yang nggak terasa dah, karena mbak betul-betul enak diajak ngobrol, asik dan nyambung diajak ngobrol. Nah, ini skill. Ini harus dikuasai untuk bisa menciptakan bagaimana caranya melayani dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, barulah nanti yang terakhir kita ngomongin soal produk. Mau makan apa, mau beli minum apa, mau beli merchandise apa. Baru jualannya itu, jualan produknya itu terakhir. Kalau jualan produknya terakhir, kalau yang ekspresi sudah dimainkan, senyum sudah dimainkan, bahasa tubuh sudah dimainkan, komunikasi sudah dimainkan dengan baik, baru yang terakhir jualan. Jualannya pasti laku, jualannya pasti enak, melayaninya itu pasti akan membanggakan karena ekspresi, senyum, bahasa tubuh dan komunikasi tadi sudah kita jalankan dengan maksimal. Jadi intinya teman-temanku, adik-adikku,
Melayani tidak hanya sekedar urusan produk dan jasa, tapi ini berurusan dengan kepribadian kita sendiri. Sekuat apa kita bisa melayani dan sekuat apa kita bisa menyenangkan, tergantung ilmu yang kita miliki sudah selevel apa. Sudah punya belum kemampuan untuk bermain ekspresi, kemampuan untuk menguatkan senyum, kemampuan berbahasa tubuh, kemampuan untuk berkomunikasi, itu semua hal-hal kecil yang harus kita kuasai kalau kita ingin melayani dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.